Di ruang baca keluarga Alice, tampak Alice sedang duduk di meja baca dan tampak seperti menulis sesuatu. Tangannya yang lembut mulai membuka semacam jurnal atau buku harian. Kemudian dia membasahi pena bulunya dengan tinta dan dia mulai menulis. Di dalam tulisannya, dia mulai menuangkan segala hal tentang anak kesayangannya. Dia tidak menduga jika Gray sudah berumur 2 tahun. Namun terasa masih banyak yang harus Alice pelajari tentang bayinya itu. Ingatannya kembali kepada Arthur yang sedang belajar berjalan, dengan dibantu oleh Reynold, suaminya. Arthur berjalan perlahan tanpa bantuan, tertatih-tatih menuju Alice. Alice menuliskan ke dalam buku hariannya bahwa anaknya adalah bayi yang paling manis. Ketika sampai di pelukan Alice, dia langsung menggendong bayi kesayangannya itu sambil mengagumi rambutnya yang sedikit pirang. Mata Alice terpejam lagi, sambil mengingat mata Gray yang berwarna biru, yang seringkali menatapnya dengan tatapan yang cerdas. Dengan ini semua Alice merasa khawatir, Gray akan mendapat banyak masalah di masa depan jika Alice tidak bisa tegas dan ketat. Sebenarnya, Alice bisa berharap pada Reynold untuk mendidik Gray. Ingatan Alice melayang pada saat dia melihat Reynold mengajari Gray cara berpedang. Tangan Gray yang mungil memegang kayu dan mengayunkannya dengan semangat. Wajah Reynold tampak gembira dengan itu. Alice yang syok dan kaget langsung memarahi Reynold. Alice kembali menulis di buku harian kejadian itu. Alice berhenti menulis sejenak. Dia nampak tersenyum sendiri melihat apa yang dia tulis sedari tadi. Memori Alice beralih ke saat dia menggendong Gray di punggungnya dan membawanya jalan-jalan di pasar. Alice mengingat sesuatu yang spesifik tentang Gray ketika mereka jalan-jalan ke pasar. Yaitu Gray selalu senang ketika lewat jalur pedagang-pedagang kecil di pasar. Pasar yang bernama Pusat Ashbury itu merupakan pasar di kota Alice. Dan karena Gray suka sekali ke tempat ini, Alice merubah jadwalnya. Yang biasanya sekali atau 2 kali seminggu, dia ke pasar untuk berbelanja bahan makanan, menjadi setiap hari demi Gray. Jika melihat Gray yang senang melihat para penyihir di pasar menunjukkan kemampuannya, maka Alice yakin bahwa mengajak Gray ke pasar bukan memanjakan Gray, tapi tidak lain hanya untuk pendidikan Gray. Dengan pikiran ini, Alice bertanya bagaimana nanti ketika Gray sudah beranjak dewasa. Alice mulai menulis lagi. Terlepas dari tingkah laku suaminya, Alice yakin dengan didikan Reynold, Gray akan suka dengan petualangan. Bayangan para pemuda pasar muncul dalam pikiran Alice. Setiap hari, ia melihat mereka berkumpul di gerbang kota, berbicara besar tentang petualangan seolah-olah bahaya hanyalah dongengan belaka. Dalam hati, ia berharap anaknya tidak akan tumbuh seperti para pemuda itu, naif dan menganggap petualangan sebagai hal sederhana tanpa memahami risikonya. Alice teringat betapa gigih Gray selalu menghabiskan waktu di ruang baca di rumahnya. Ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk memindahkan kamar Gray ke dalam ruang baca tersebut. Dengan gerakan mantap, Alice menutup buku hariannya dan menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi saat ini. Si kecil Gray berdiri di atas kursi dan mengintip melalui jendela kamarnya, tampak memperhatikan sesuatu. Ternyata Gray memperhatikan ayahnya. Di sana, Reynold berdiri tegap, matanya menatap tajam sambil melepas sarung tangannya. Gray masih mengamati ayahnya. Ia berpikir bahwa dirinya telah berada di sini selama kurang lebih 2 tahun dan tak pernah bosan terus mempelajari hal-hal baru. Lamunan Gray bayar saat ia menyaksikan ayahnya melantunkan mantra dalam bahasa tak dikenal, sambil berfokus dengan intens. Sambil memejamkan mata, Reynold mengangkat kedua tangan dan mengarahkannya ke bebatuan di depannya. Perlahan, batu-batu itu bergerak. Batu itu terangkat perlahan dari tanah, lalu Reynold mengangkatnya lebih tinggi. Gray terkejut menyaksikan kejadian itu dan bertanya-tanya fenomena apa yang sedang dilakukan ayahnya. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Gray ternganga. Tangan Reynold terangkat sepenuhnya ke udara, diikuti bebatuan yang tadi tergeletak di tanah. Gray mendengar hitungan sang ayah, 3, 2, dan merasa gerakan itu begitu familiar baginya.